Halo semuanya, kami dari kelompok 7, di mana dalam kelompok ini ada Anissa, Ayub, dan Tirsa dari program studi S1 Farmasi Stikes Nasional. Di sini kami mau menjelaskan sedikit tentang topo struktur subjek verb. Selamat menyaksikan. Subject verb argument adalah aturan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kata kerja harus sesuai dengan subjeknya. Jika subjek berbentuk tunggal atau singular, maka kata kerja juga harus tunggal. Dan jika subjek berbentuk jamak atau plural, maka kata kerja harus jamak. Contohnya, the boy walks to school menggunakan kata kerja tunggal karena subjeknya satu, sedangkan the boys walk to school menggunakan kata kerja jamak karena subjeknya lebih dari satu. Dalam bahasa Inggris, setiap kalimat punya subjek dan kata kerja. Aturannya adalah kata kerja harus mengikuti subjek. Kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya juga harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, berarti kata kerjanya juga jamak. Masalah muncul ketika ada frasa preposisi. Misalnya, to the door, in the room, of the students, yang berada di antara subjek dan kata kerja. Frasa ini hanya keterangan tambahan, bukan subjek, tapi sering bikin kita salah fokus. Contohnya, the key to the doors is in the drawer. Subjeknya itu key, dimana key ini masuknya tunggal, jadi pakai is, bukan kita melihat dari doorsnya itu. Yang kedua, the keys to the door are in the drawer. Subjeknya keys yang termasuk jamak, jadi pakai are, bukan kita melihat dari door-nya itu. Jadi intinya abaikan frasa preposisi dari cari subjek utama lalu sesuaikan kata kerjanya. Yang ke-21 yaitu makes verbs agree after expression of quantity, atau dalam bahasa Indonesianya artinya membuat kata kerja sesuai setelah ekspresi kuantitas. Dalam skill ini kita belajar tentang kasus khusus di mana subjek kalimat berupa ekspresi kuantitas seperti all, most, some, atau half yang diikuti oleh preposisi of. Aturan pentingnya adalah kata kerja atau verb tidak menyesuaikan dengan kata kuantitasnya, tapi kata kerja harus menyesuaikan dengan objek yang ada setelah kata of. Jadi formulanya adalah all atau most atau some atau half plus of the objeknya baru plus verb. Sekarang kita lanjut ke skill yang ke-22, make insert verb agree, atau artinya membuat kata kerja yang dibalik tetap sesuai dengan subjeknya. Dalam kalimat bahasa Inggris yang normal, subjek berada sebelum kata kerja, tapi kadang-kadang urutannya dibalik, kata kerja justru muncul sebelum subjek. Ini disebut inversion atau pembalikan. Nah, meskipun urutannya dibalik, kata kerja tetap harus sesuai dengan subjeknya. Inversion ini terjadi setelah kata-kata atau ekspresi berikut, seperti question word atau kata-katanya seperti what, where, how, lalu negatif expression atau ekspresi negatif seperti never, seldom, only once, lalu place expression atau ekspresi tempat seperti behind the house, in the parking lot, lalu kondisi tambah if seperti where he appealed to, lalu perbandingan seperti then does atau then was. Skill 23. Make verb agree after certain word. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa kosakata yang mungkin memiliki arti jamak, namun secara tata bahasa berbentuk tunggal. Sehingga dalam merangkai struktur kalimatnya perlu diperhatikan untuk penyesuaian kata kerjanya. Berikut terdapat beberapa contoh kata tunggal seperti anybody, anyone, anything, everybody, dan lainnya. Pada struktur kalimat yang berisi subjek tunggal, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja tunggal. Seperti pada contoh kalimat, everybody are going to the theater. Struktur kalimat ini salah. Mengapa demikian? Everybody merupakan kata tunggal. Are going merupakan kata kerja jamak. Kata tunggal seharusnya diikuti dengan kata kerja tunggal pula. Maka dari itu perlu dilakukan penyesuaian, sehingga diubah kalimatnya menjadi everybody is going to the theater. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan dari skill-skill sebelumnya. Di sini saya mau menjelaskan sedikit dari skill 20, di mana skill 20 ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh terkecoh pada frasa tambahan di antara subjek dan kata kerja, sehingga kita harus tetap fokus pada subjek utama untuk menentukan bentuk kata kerjanya itu. Subjek utamanya di sini adalah the president yang berbentuk tunggal, dan meskipun ada frasa tambahan yaitu surrounded by secret service agents di tengah, frasa tersebut hanya sebagai keterangan dan tidak mempengaruhi subjek, sehingga kata kerja yang digunakan tetap tunggal yaitu is trying, dan karena sudah sesuai antara subjek dan kata kerja, kalimat ini dinyatakan benar. Berikutnya soal latihan skill yang ke-21, yaitu all of the students in the class taught by Professor Roberts is required to turn in their term papers next Monday. Jadi jawabannya salah atau incorrect. Kenapa? Karena subjek yang menentukan verb bukan all, tapi students, yang merupakan kata plural. Jadi seharusnya bukan is required, melainkan are required. Selanjutnya, soal latihan skill ke-22, yaitu in the parking lot south of the stadium was the cars that were about to be stowed. Apakah kalimatnya benar atau salah? Jawabannya adalah salah atau correct. Ini adalah kalimat dengan place expression in the parking lot south of the stadium, sehingga terjadi inversi. Subjek aslinya adalah cars yang plural, jadi verbnya harus were bukan was. Skill 23.
Because of the low number of order, nothing has to be done now. Struktur kalimat ini sudah benar. Mengapa demikian? Perlu diperhatikan pada bagian kata nothing dan has. Nothing merupakan kata subjek tunggal dan has merupakan kata kerja tunggal. Seperti diketahui berdasarkan aturannya, yaitu subjek tunggal seharusnya diikuti dengan kata kerja tunggal. Dan kalimat ini sudah benar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dari materi kami dapat mudah dimengerti dan dapat membantu Anda dalam mengerjakan latihan soal TOEFL. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.